Halo semuanya, gue Fadlan dan di video kali ini kita bakalan mulai praktek membuat desain dashmat dibantu oleh AI. Nah, pada video kali ini kita bakalan membuat desain dashmat dengan tema duotone. Atau duotone ini bisa dibilang suatu visual grafis yang menonjolkan pada dua warna yang berbeda. Tapi disclaimer dulu, jadi duotone pada gambar AI itu biasanya bukan mengandalkan dua warna utuh, kayak misalkan warna oranye dan warna putih. Dia itu nggak spesifik ke warna oranye A dan warna putih B. Tapi bisa jadi ada turunan warnanya kayak oranye A, B, C, D dan putih A, B, C, D. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, pada video praktek kita kali ini kita bakalan menggunakan dua website. Yang pertama itu Leonardo AI dan yang kedua itu Figma. Leonardo AI untuk membuat gambar AI-nya dan Figma untuk membuat desain dashmat-nya. Oleh karena itu, teman-teman, daripada basa-basinya diperpanjang, mending kita langsung aja ke prakteknya. Oke, teman-teman, sekarang kita ada di halaman utama dari Leonardo AI dan gue di sini mau jelasin dulu kenapa kita memilih Leonardo AI untuk membuat gambar AI-nya. Kenapa nggak pakai AI yang lain kayak Midjourney atau Copilot misalkan. Nah, pertama-tama Leonardo AI ini tuh bisa dibilang ramah untuk pemula. Jadi orang yang awam teknologi sekalipun mereka bisa dengan mudah menggunakan AI ini. Ketimbang teman-teman pakai Midjourney yang mana teman-teman juga kan nggak semua orang paham dengan menggunakan Discord gitu ya. Dan kalau misalkan dilihat-lihat dari kompleksitasnya, kayaknya Midjourney itu bisa dibilang agak advance. Dia tuh hanya mengandalkan command-command tertentu dan itu harus diapalin gitu. Nah, kalau Leonardo AI ini, dia itu bisa dibilang banyaknya tuh di fitur, jadi nggak mengandalkan command-command tertentu. Teman-teman tinggal perbanyak atau teman-teman tinggal fokus aja belajar gimana cara pembuatan prompt-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan Leonardo AI ini tuh berupa website, jadi teman-teman tinggal cari aja di Google leonardo.ai, nanti bakalan muncul Leonardo AI-nya. Dan tentunya ini bisa teman-teman akses lewat HP juga. Jadi bisa dibilang agak friendly lah buat pengguna AI pemula. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, Leonardo AI ini tuh banyak banget fitur yang teman-teman bisa explore. Kayak misalkan ada real-time canvas, ada real-time generation, motion, upscaler, canvas editor, dan masih banyak lagi. Meskipun sebetulnya yang bakalan kita pakai nantinya tuh mungkin ada di image creation, upscale, seperti itu. Nah, kenapa kita nggak pakai real-time canvas? Kenapa kita nggak pakai real-time generation? Karena beberapa dari fitur ini tuh aku bisa bilang selama aku pakai Leonardo gitu ya, dia itu output gambarnya nggak begitu bagus-bagus banget. Kecuali teman-teman pengen tahu kayak seberapa banyak sih impact dari prompt yang teman-teman tulis. Nah, teman-teman bisa coba di real time generation. Nanti itu ketika teman-teman nulis prompt per kata gitu ya, nanti teman-teman bakalan melihat output gambar AI-nya tuh bakalan seperti apa. Seberapa besar impact dari prompt yang teman-teman tulis ke output gambarnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan coba ke image creation. Dan di sini kalau misalkan teman-teman perhatiin ada tempat untuk penyimpanan prompt-nya, kemudian ada image guidance yang mana kebanyakan dari fitur image guidance ini tuh berbayar sebetulnya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa ini worth it, nah teman-teman bisa coba aja berlangganan dan silahkan explore sendiri bagaimana fitur-fitur dari Leonardo AI. Di sini ada image to image, style reference, character reference, content reference, depth to image, edge to image. Kemudian ada pose juga, jadi teman-teman ketika membuat gambar AI, teman-teman bisa mengatur pose dari gambarnya. Kemudian ada text image input, seperti itu. Lalu di sini ada elemen. Elemen ini tuh seperti LoRa, kalau misalkan di Stable Diffusion. Jadi dia itu sebuah model yang ukurannya tuh lebih kecil gitu. Kayak misalkan untuk membuat gambar AI, teman-teman itu perlu yang namanya model. Dan model ini tuh biasanya ukurannya agak besar. Ketika teman-teman membuat gambar AI dengan satu model, dia tuh memang bisa membuat gambar AI yang beragam gitu. Stylenya tuh bermacam-macam. Tapi ketika teman-teman ingin membuat gambar AI yang bisa dibilang stylenya tuh agak spesifik ke ranah tertentu. Kayak misalkan di sini ada glitch art gitu. Ketika teman-teman menambahkan elemen glitch art, otomatis output gambarnya itu ya fokus kepada glitch art ini. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang elemen ini tuh sebuah pendukung lah. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada preset. Preset ini tuh bisa dibilang lebih ke sama seperti model,
Cuman model ini tuh udah dibikin rinci gitu, udah dibikin satu paket gitu. Di sini ada anime, ada cinematic kino, konsep art. Ketika teman-teman misalkan ingin membuat konsep art, karakter, nah di sini udah dibikin spesifik si modelnya tuh. Jadi teman-teman bisa lebih mudah ketika membuat gambar AI nantinya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini ada desain grafis juga. Ketika teman-teman ingin membuat grafik desain 3D, teman-teman bisa didorong untuk membuat gambar AI yang tertentu, style tertentu seperti itu. Ada preset style, dan preset style ini tuh turunan dari preset. Jadi teman-teman nanti bisa pilih. Kemudian di sini ada kontras. Kontras ini tuh seperti biasa gitu ya, ketajaman dari gambar AI-nya. Ada low, medium, ada high. Kemudian di sini ada generation mode. Generation mode itu berpengaruhnya tuh ke ukuran atau size gambarnya. Kalau misalkan teman-teman milih face, nanti di image dimension-nya teman-teman bisa lihat resolusi 16:9 itu ukurannya ada di 1368 kali 768 pixel. Ketika teman-teman pilih quality, nah dia itu fokus ke kualitas gambarnya. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman membuat gambar AI, dia itu udah sepaket sama upscaling. Resolusinya tuh ada di 2394 kali 1344 pixel. Seperti itu. Kemudian di sini ada number of image, yaitu seberapa banyak output gambar yang teman-teman hasilkan. Lalu di advanced setting, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada model. Model ini tuh yang seperti aku bilang tadi, dia itu kumpulan data untuk membuat gambar AI. Dan setiap model ini punya karakteristik, punya style yang berbeda-beda. Kayak misalkan ketika teman-teman pilih Leonardo Anime XL gitu ya. Nah, Leonardo Anime XL ini tuh output gambarnya cenderung lebih ke 2D atau flat kayak anime gitu. Kalau misalkan teman-teman pilih Albedo XL, dia itu bisa membuat gambar style anime, tapi dia itu agak 3D, biasanya seperti itu. Nah, setiap perbedaan itu bakal teman-teman rasain sendiri ketika teman-teman explore. Dan di sini aku cukup jelasin gambaran secara kasarnya. Kemudian di sini ada photoreal. Photoreal ini tuh teman-teman ketika teman-teman ingin membuat gambar AI yang realistik, nah teman-teman bisa mengaktifkan fitur photoreal ini. Cuman aku gak begitu sering pakai juga sih fitur ini. Kemudian ada negative prompt. Negative prompt ini seperti aku jelasin di video sebelumnya, yaitu untuk mengeliminasi hal-hal tertentu dari gambar AI yang teman-teman hasilkan. Kemudian ada transparency. Transparency ini kayak ketika teman-teman ingin membuat gambar AI yang nggak ada background-nya gitu kan, misalkan karakter doang, teman-teman bisa mengaktifkan fitur transparency ini, meskipun pada output gambar AI-nya dia itu nggak begitu bersih juga si remove background-nya. Jadi kadang ada kayak gradasi atau hal-hal yang bisa dibilang kurang rapih lah gitu. Kemudian ada tiling. Tiling ini dia itu kepake ketika teman-teman membuat pattern atau teman-teman membuat pola yang elemen grafis seperti itulah. Lalu di sini ada use fixed seed, yaitu seed. Jadi ketika teman-teman ingin mereproduksi output gambar AI yang sama karakternya, sama pola gambarnya, teman-teman bisa menggunakan seed ini. Dan seed ini tuh bisa teman-teman cari di bagian ini, view generation info, lalu di sini teman-teman bisa temuin seed seperti itu. Begitu ya teman-teman untuk penjelasan dari Leonardo AI. Sekarang teman-teman bisa perhatiin ke prompt yang udah kita siapkan di sebelah kanan sini. Nah, di sini aku udah siapin sebuah prompt yang bakalan kita eksekusi. Kalau misalkan teman-teman perhatiin, ada a girl wearing hat, eyeglasses, wearing jacket, 2D style anime, cinematic lighting and composition, kemudian intricate detail, soft illustration, intricate eyes detail, lalu ada clean white background. Kenapa penulisan clean white background-nya itu kita bedain, kayak dikasih tanda kurung lah, kemudian ada titik 2, lalu ada nilai 1.2 lah. Nah, sebetulnya teman-teman ini tuh salah satu teknik di mana ketika teman-teman
membuat gambar AI yang prompt-nya tuh panjang banget dan teman-teman ngerasa beberapa kata dari prompt yang teman-teman tulis itu nggak begitu memberikan impact, kita biasanya menuliskan si prompt tertentu atau kata-kata tertentu itu diberikan dalam kurung 2, lalu setelah kata itu diberi titik 2 dan nilai 1.2 supaya prompt ini tuh bisa dibilang kastanya tuh naik gitu. Kalau misalkan apa ya bahasanya, jadi level dari kata tersebut kayak clean white background ini tuh bisa dibilang lebih menonjol dibandingkan kata-kata yang lain kayak a girl wearing hat, eyeglasses, dan lain sebagainya. Jadi dengan harapan output dari gambar AI-nya tuh bisa menghasilkan background yang putih, bersih gitu, gak ada elemen macem-macem seperti itu. Dan penulisan prompt seperti ini itu bakalan teman-teman temui ketika teman-teman sering membuat gambar AI. Ketika teman-teman liatin hasil gambar dari komunitas yang lain kayak Stable Diffusion, kemudian teman-teman perhatiin prompt yang mereka buat, prompt yang mereka tulis, teman-teman bakalan menemui pola seperti ini juga. Seperti itu. Meskipun untuk output gambarnya mungkin kayak masih tetap gak impact juga atau gimana, setidaknya kita tuh udah ada usaha supaya output gambarnya itu sesuai dengan prompt yang kita tulis. Seperti itu teman-teman. Dan apa ya, aku bisa bilang kenapa output gambar AI itu nggak sesuai dengan prompt yang kita tulis, itu balik lagi ke model yang ada di AI tersebut. Seperti itu sih. Kemudian di sini ada cyberpunk jacket with many accessories on the jacket, yang mana kita nantinya tuh bakalan nambahin juga kata-kata kayak duotone segala macam supaya output gambar AI-nya tuh bisa menghasilkan gambar yang warnanya tuh hanya mengandalkan 2 warna seperti itu. Oleh karena itu kita bakalan langsung aja copy prompt-nya. Kemudian kita paste di sini. Lalu kita tambahin kayak misalkan di awal kalimatnya itu, di awal prompt-nya kita tambahin duotone color concept, orange and white. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih presetnya itu anime, lalu anime illustration untuk preset stylenya, dan kita untuk generation mode-nya itu kita bakalan pilih yang fast aja, jadi nggak ada proses upscale di belakangnya. Lalu kontrasnya kita naikin ke high, seperti ini ya untuk settingannya. Lalu kita generate dulu gambar pertama. Nah, dari output gambar AI ini, teman-teman bisa menilai sendiri apakah gambarnya itu udah sesuai dengan kebutuhan teman-teman apa belum. Kalau misalkan dari aku sendiri, dia itu belum memenuhi persyaratan, kayak misalkan duotone konsepnya itu belum keluar, atau bahkan mungkin karena output gambarnya itu di backgroundnya banyak orang, kemudian banyak elemen, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan karena penulisan prompt-nya belum tepat, atau bahkan dari preset style-nya itu memang nggak sesuai, karena beberapa preset style itu dilatih dengan berbagai macam gambar yang berbeda. Kayak misalkan mungkin di anime illustration ini dia punya data gambar yang cenderung backgroundnya tuh banyak orang atau banyak elemen dan sebagainya. Ketika teman-teman membuat gambar AI dengan preset style anime illustration tersebut, maka output gambarnya tuh nggak bakalan beda jauh dengan data trainingnya, seperti itu. Sekarang kita bakalan coba mulai perbaiki dari prompt-nya terlebih dahulu. Di sini kita bakalan mulai perhatiin dari detailnya, kayak duotone mungkin penulisannya tuh nggak dipisah gitu, kayak duotone nggak gitu. Mungkin disatuin, jadi kita tulis dulu duotone white and orange. Kemudian kalau tadi color concept kita jadinya tulis color palette misalkan. Lalu di sini nilai 1.2-nya kita tingkatin jadi 2. Kemudian preset style-nya kita pilih yang anime flat illustration. Seperti ini mungkin. Dan sekarang kita bakalan coba generate output gambar AI-nya bakalan seperti apa.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini sebetulnya dia itu udah bener, kayak dari white background-nya sih udah bener gitu. Clean white background udah bener, gak banyak orang atau banyak elemen, bener-bener pure white gitu. Dan dari warna pun sebetulnya udah bener juga. Ada oranye dan putih dominannya. Cuman mungkin output gambarnya nggak begitu bagus. Jadi kita coba naikin dulu kontrasnya. Kemudian kita coba generate lagi dan kita lihat hasilnya tuh bakalan seperti apa. Kita bakalan coba generate gambarnya tuh sampai sesuai lah dengan kebutuhan. Kemudian output gambarnya seperti ini. Secara warna emang udah bener. Cuman backgroundnya masih kurang. Nah, teman-teman bisa coba atur sendiri setiap settingannya, mulai dari yang tadi face, sekarang kita coba ke quality, kita lihat hasilnya bakalan seperti apa. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, meskipun dia itu malah jadi black and white gitu output gambarnya. Mungkin karena white itu cenderung nggak terlalu berwarna juga. Kita coba ke silver deh misalkan. Duotone, silver, and orange color palette gitu. Nah, output gambarnya seperti ini. Kemudian kita coba turunin lagi sekarang ke face. Kemudian kita generate lagi. Kita terus generate sampai hasilnya tuh benar-benar bagus. Dan inilah uniknya dari pembuatan gambar AI. Jadi teman-teman gak cukup dengan sekali generate gitu. Teman-teman harus generate sampai benar-benar hasilnya tuh sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini mungkin ini udah mulai bagus gitu ya. Kita bakalan simpan ini sebagai opsi pertama. Kemudian kita coba generate lagi supaya output gambarnya tuh bisa menghasilkan mungkin ada yang lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian ada ini juga. Tapi teman-teman bisa mulai lihat ya, output gambarnya tuh yang tadinya seperti ini gitu, colorful, sekarang jadi duotone gitu konsepnya. Jadi cuma 2 warna. Dan ini teman-teman bisa mainkan juga si value-nya ke 1.6 misalkan. Karena mungkin ini terlalu terlalu kontras dari warnanya tuh benar-benar gak variatif. Nah, teman-teman bisa lihat ya, mulai kelihatan bedanya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Tapi teman-teman nanti bisa langsung generate aja terus-terusan sampai teman-teman mendapatkan gambar AI yang teman-teman butuhkan. Jadi di sini aku bakalan skip sampai aku dapetin gambar yang aku butuhin. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini aku udah dapetin gambar AI yang aku mau, dan di sini aku nggak banyak mengubah prompt dan settingannya. Teman-teman bisa perhatiin dia itu masih sama, dari promptnya cuman ditingkatin value si duotone-nya jadi 2. Kemudian di presetnya masih sama anime, dan preset stylenya masih anime flat illustration. Bedanya cuman ya aku ngegenerate beberapa kali sampai dapetin hasil yang aku mau, seperti itu. Teman-teman bisa perhatiin ya dari output gambar yang aku dapetin. Nah, proses selanjutnya sekarang kita bakalan coba upscale gambarnya supaya dia itu nggak burik atau nggak pecah atau nggak buram atau apalah. Nah, caranya itu teman-teman bisa pergi ke home dulu. Nah, lalu teman-teman pergi ke Universal Upscaler, ada di sebelah kiri. Teman-teman bisa perhatiin. Nah, di Universal Upscaler ini teman-teman bisa tingkatin resolusi gambar AI teman-teman supaya gambarnya itu bisa lebih HD. Jadi teman-teman tinggal add image, lalu teman-teman upload gambar yang tadi. Nah, di sini ada 2 mode, yaitu upscale mode-nya itu ada legacy dan ultra. Ultra ini fitur yang baru, cuman aku belum begitu ngulik. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari kredit yang dipakai, dia itu cuma 17, dan ini lumayan awet lah. Bisa dibilang seperti itu. Sedangkan kalau misalkan teman-teman pengen yang upscale-nya itu bisa lebih bagus, teman-teman bisa pilih yang legacy ini. Dia itu cuman kekurangannya makan token lumayan banyak, 30 tuh untuk sekali upscale-nya. Dan bisa dibilang ini agak boros juga gitu. Tapi kita bakalan pakai legacy mode. Lalu untuk stylenya teman-teman pilih yang 2D art dan illustration, dan creativity strength-nya. Kalau misalkan teman-teman ingin si gambar AI-nya tuh tetap konsisten, pengen
apa ya, bisa dibilang gak banyak yang berubah dari gambar AI-nya, teman-teman bisa kurangi creativity strength-nya di angka 4 atau 3. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen perubahan dari gambar AI-nya atau pengen diperbaiki detail-detailnya, teman-teman bisa ditingkatin ke angka 6 aja juga. Itu udah cukup sebetulnya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita bakalan coba di angka 4 dulu aja, lalu kita upscale gambarnya dan kita lihat hasilnya bakalan seperti apa. Nih, teman-teman bisa perhatiin ya dari output gambarnya. Dari yang sebelumnya kayak gini, jadi kayak gini. Jadi lebih tajam gitu si gambarnya tuh. Teman-teman bisa perhatiin. Nah, ini kalau misalkan si creativity strength-nya tuh di angka 4. Sekarang kalau misalkan teman-teman tingkatin creativity strength-nya di angka 7 misalkan. Kita lihat hasilnya bakal kayak gimana. Nah, teman-teman bisa perhatiin sendiri ya di angka 7 dia itu bakalan apa ya, detailnya tuh benar-benar diperbaiki, cuman ya kekurangannya bakalan banyak kayak bercak-bercak kayak gini nih. Ini artifak nih masuknya. Ada noda warna oranye lah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan hasilnya pun jadi malah nggak kayak 2D lagi gitu. Makanya aku saranin di angka 4 juga sebetulnya udah cukup sih. Yang penting teman-teman bisa lihat dari detailnya juga udah lebih baik gitu. Dan sekarang kita bakalan pakai gambar ini, lalu kita bakalan coba remove background-nya. Nah teman-teman, untuk remove background sebetulnya itu ada dua cara. Pertama, teman-teman bisa pakai Leonardo AI secara langsung, atau bahkan teman-teman bisa pakai Photoshop untuk remove background-nya. Jadi teman-teman bisa menseleksi objek-objek tertentu supaya si remove background-nya tuh bisa lebih rapih lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Leonardo AI, dia itu kekurangannya remove background-nya tuh nggak rapih, karena dia itu kan secara otomatis meremove background-nya. Dan kita jadi nggak bisa menseleksi secara manual bagian mana yang harus dirapihkan. Kayak misalkan ini hasil dari remove background dari Leonardo. Teman-teman bisa perhatiin, ini masih ada bagian background yang ke bawah gitu. Ini nggak kehapus. Kemudian di sini juga ada bagian warna yang hilang, teman-teman bisa perhatiin di bagian topinya. Dan ini aku nggak begitu saranin teman-teman pakai Leonardo AI untuk remove background. Dan kalau misalkan teman-teman pakai Photoshop kan itu berbayar gitu ya. Jadi alternatifnya itu teman-teman sebetulnya bisa pakai website namanya tuh Photopea. Nah, yang ini. Dia itu kurang lebih sama kayak si Photoshop, dan ini gratis sebetulnya, teman-teman bisa pakai. Teman-teman sekarang tinggal upload aja gambar AI yang teman-teman mau. Nah, ini. Lalu teman-teman pilih ke Quick Selection di sebelah sini nih. Teman-teman bisa perhatiin di sebelah kiri, pojok kiri ini mungkin nggak kelihatan juga. Lalu teman-teman pilih Quick Selection. Dan teman-teman seleksi aja si karakternya. Teman-teman tinggal brush aja sebetulnya. Teman-teman bisa perhatiin ya. Ini teman-teman harus brush serapih mungkin. Nah, kurangnya ya ini, ada iklannya gitu. Kalau misalkan gratis gitu ya. Kalau mau berbayar, mending Photoshop deh. Cuman bebas lah itu gimana teman-teman. Teman-teman untuk, misalkan kalau misalkan teman-teman kayak keselect nih bagian luarnya, gimana caranya? Teman-teman tinggal tekan Alt, lalu tahan klik kiri di mouse-nya, lalu seleksi bagian yang di luarnya. Kayak gini. Tuh. Nah, seperti ini. Jadi ke hapus ya bagian yang luar gitu. Teman-teman tinggal klik kiri aja dan seleksi bagian yang teman-teman pengen apa ya, masukin gitu si objeknya. Dan ini teman-teman tinggal sabar aja sih sebetulnya. Mungkin agak lag dikit atau ya agak delay dikit gitu, nggak masalah sih, cuman ya gimana lagi gitu kan, gratisan mah. Tapi ini sangat mencukupi sebetulnya.
Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai Photoshop yang berbayar gitu ya, ini sangat bagus sih. Di proses ini mungkin aku bakalan dipercepat ya si seleksinya. Nah, ini udah aku seleksi teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman udah seleksi kayak gini, teman-teman perlu untuk memisahkan antara background dengan karakternya. Sekarang aku bakalan coba pindahin dulu bentar si webcamnya. Nah, sekarang teman-teman pergi ke new layer di pojok kanan, teman-teman bisa perhatiin ini mungkin kecil kelihatannya. Nah, nambahin layer. Lalu yang udah diselect tadi, teman-teman tinggal Ctrl C, pergi ke layer pertama, lalu Ctrl V. Nah, terus teman-teman hilangin bagian mata yang backgroundnya. Dan jadi seperti ini. Ini lebih rapi teman-teman ketimbang teman-teman pakai Leonardo AI, teman-teman buang kredit, dan dengan hasil yang teman-teman bisa perhatiin tadi gitu ya, itu ada gradasi atau apalah, warna-warna yang hilang dan lain sebagainya. Ini lebih rapi begitu teman-teman. Dan ini gratis teman-teman bisa pakai nanti. Sekarang teman-teman tinggal save ke pojok kiri di file, lalu export as PNG. Nah, seperti ini ya. Lalu teman-teman tinggal save aja, nggak usah bingung-bingung dengan settingannya. Tinggal save, dan udah jadi nih, tuh rapi. Begitu teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya tuh lebih rapi dibandingkan dengan Leonardo AI yang tadi. Seperti itu. Itu cara untuk meremove backgroundnya. Oke teman-teman, proses selanjutnya itu kita mulai mendesain dashmat-nya. Dan di sini teman-teman bebas mau mendesain pakai apapun itu. Teman-teman bisa pakai Canva, Adobe Illustrator, Figma, CorelDRAW, atau software desain lainnya. Yang jelas di sini kita bakalan praktek menggunakan Figma karena Figma itu gratisan. Nah, di proses ini teman-teman bisa pilih New Design File. Oh, karena di sini aku udah kena limit gitu ya, jadi kita bakalan pakai project file yang apa aja. Tapi nanti teman-teman bisa bikin project file sendiri. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa perhatiin dia itu ada di bawah ya untuk si menu ininya apa namanya itu? Menu kayak kursor, frame, section, shape, pen tool, text, comment, dan lain sebagainya. Dan di sini kita harus ngebuat frame terlebih dahulu. Frame itu sebuah bisa dibilang kanvasnya. Teman-teman bisa pencet F, lalu klik kiri, ditahan. Nah, dan untuk mengatur ukuran frame-nya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada layout. Di sini ada W. Di sini teman-teman atur ke 9000. Lalu untuk H-nya, untuk height-nya itu di 3000. Sempat kita jelasin di video sebelumnya ya tentang ukuran dashmat. Kalau misalkan teman-teman pengen ubah ukuran, tapi kayak pas ubah ukuran, teman-teman itu kayak kok tetap persegi ya, kok ukurannya nggak jadi persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dari W dan H ini, dari weight dan height ini, teman-teman bisa lihat ada namanya tuh constraint proportion. Jadi ini teman-teman tinggal matiin aja dan atur lagi ukurannya ke 9000, height-nya 3000. Seperti ini. Nah, jadi baru teman-teman bisa membuat ukuran persegi panjang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal upload aja sebetulnya gambar AI-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari ukuran gambarnya gitu ya, ukurannya tuh lebih kecil daripada ukuran frame-nya. Ini padahal udah kita upscale sebelumnya. Nah, ini pentingnya upscale teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak upscale dulu gambarnya, dia tuh bakalan lebih kecil lagi. Kayak misalkan tadi kan ukurannya tuh 1000 berapa tuh? 1300 gitu? Atau berapa? Nah, dia tuh pas ukuran gambar AI-nya itu bakalan sekecil ini dibandingkan ukuran frame-nya. Makanya kita harus upscale dulu.
supaya gambarnya tuh nggak terlalu pecah ketika teman-teman perbesar gambarnya seperti ini. Nah, begini teman-teman, seperti itu ya. Kalau misalkan kita zoom, tuh dia nggak pecah gambarnya, nggak terlalu pecah lah. Nah, sekarang kita tinggal mainin warnanya, misalkan warna backgroundnya teman-teman pengen ubah, teman-teman tinggal lihat di sebelah kanan itu ada fill. Nah, fill ini teman-teman bisa ubah warnanya. Untuk mengubah warna, teman-teman bisa mainin, tinggal select aja nih sebelah sini. Ntar aku pindahin dulu deh webcamnya biar enak. Nah, teman-teman bisa lihat nih sebelah sini, teman-teman bisa ubah warnanya. Atau teman-teman bisa pilih salah satu warna dari gambar AI, misalkan karena ini konsepnya duotone, jadi teman-teman pengen pakai warna yang konsisten gitu ya. Teman-teman tinggal pencet si pin ini nih. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini. Ada pin, lalu teman-teman tinggal pilih warnanya. Seperti ini. Warna backgroundnya otomatis keubah. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita misalkan pengen nambahin teks. Untuk nambahin teks teman-teman tinggal pencet T. Lalu teman-teman klik kiri. Dan teman-teman tulis apapun itu. Misalkan kita tulis threshold misalkan. Ini nggak kelihatan karena ya ukuran kanvasnya terlalu gede gitu untuk ukuran teksnya. Untuk memperbesar ukuran teksnya, teman-teman bisa lihat ke sebelah kanan. Di sini ada ukuran 12 nih. Nah, ini ukuran fontnya. Kalau misalkan teman-teman perbesar sampai 128 ya berarti ukurannya segini. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen perbesar, teman-teman tinggal di sebelah angka, teman-teman lihat kursornya sampai kayak gini. Baru teman-teman tinggal geser ke kanan sampai si ukurannya tuh sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Seperti ini misalkan. Untuk mengubah fontnya, teman-teman bisa lihat di sini tipe fontnya tuh, nama fontnya tuh Inter. Kita ganti misalkan jadi apa ya? In this file. Ini misalkan. Kita ganti ke Unifracture Cook misalkan. Seperti ini. Lalu teman-teman bisa atur spacing dari letternya di sebelah kanan ya, teman-teman bisa perhatiin. Lalu untuk spacing jarak dari atas ke bawah, teman-teman bisa atur di sebelah kirinya, tuh teman-teman bisa perhatiin. Seperti ini misalkan. Nah, begitu ya untuk mengatur si teksnya. Lalu untuk mengubah warna font seperti biasa, di sini ada fill. Fill ini teman-teman tinggal ubah aja, misalkan ke kuning, hitam atau apapun itu. Misalkan putih gitu ya. Kita tinggal duplikat gambarnya. Duplikat si teksnya. Itu tinggal teman-teman pencet Ctrl dan D. Lalu teman-teman geser. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa perhatiin jarak dari fontnya itu tinggal geser-geser aja nih. Atau teman-teman tahan Alt, lalu di si kursornya teman-teman simpan di teks yang teman-teman siapin lagi. Itu bakalan kelihatan jaraknya itu ada di angka 106. Nah, kalau misalkan teman-teman geser, tuh dia bakal kelihatan. Dan ini bakalan membantu ketika teman-teman pengen benar-benar rapih gitu si spacingnya. Seperti itu ya. Sekarang kita perbesar lagi ukuran fontnya misalkan ke angka 750 misalkan atau berapa lah. Kita spacingnya diatur 101. Lalu kita duplikat. Bentar. Lalu kita pencet Shift lalu A untuk auto layout. Jadi ketika teman-teman tambahin teks misalkan, tuh dia tuh bakalan otomatis kegeser ke kanan seperti ini. Lalu kita miringin misalkan. Dan kita simpan di bawah gambar. Untuk menyimpan teks di bawah gambar, teman-teman bisa perhatiin di layout. Layout itu ada di sebelah kiri. Ini aku pindahin lagi ke sini deh webcamnya. Nah, layout itu, layer itu ada di sebelah kiri. Nah,
Ini frame itu maksudnya teks yang tadi udah kita auto layout. Untuk menyimpan si teks ini di bawah gambar, otomatis kita tinggal pindahin aja si frame ini di bawah gambar. Tuh, otomatis ke bawah si teksnya. Seperti itu ya. Spacingnya misalkan kita 312 deh. Atau ini terlalu luas jadi 155. Lalu kita duplikat, ke bawahin, atur ukurannya, duplikat lagi, ke bawahin, duplikat lagi, duplikat lagi, duplikat lagi. Dan seperti ini. Ini lumayan minimalis kalau misalkan teman-teman perhatiin. Nah, begini ya teman-teman. Tuh, udah jadi deh. Kalau misalkan desainnya hanya seperti ini. Teman-teman sebetulnya tinggal berkreasi sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman ingin membuat apa. Kita select dulu semua ini. Semua auto layout tadi. Lalu kita kunci. Lalu kita tambahin shape. Untuk nambahin shape, teman-teman tinggal pencet R. Lalu tinggal select, tinggal tambahin aja kayak geser, kayak nambahin frame tadi. Tuh, untuk mengatur ukuran jaraknya, teman-teman tinggal select frame ini, lalu pencet ALT untuk melihat jarak antar antar pojok kiri bawah dan pojok kiri dan pojok bawah, maksudnya seperti itu. Ini ada 260, misalkan kita atur juga ini ke 260 misalkan. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini. Lalu kita ubah warna si shape ini ke putih. Tambahin stroke juga. Stroke-nya kita atur ke 13, warnanya putih. Lalu kita tambah supaya si kotak ini nggak lancip, teman-teman tinggal di sebelah kanan ada yang namanya tuh corner radius di appearance. Corner radius, teman-teman tinggal geser, misalkan 42. Kemudian teman-teman yang bagian opacity fill ini kita turunin jadi misalkan 35, seperti ini. Lalu kita tambahin efek dan beri background blur misalkan. Untuk mengatur tingkat background blurnya, teman-teman tinggal pencet yang efek setting ini nih sebelah kiri di dekat webcam aku. Ntar aku pindahin lagi webcamnya. Nah, begini. Lalu teman-teman tinggal setting misalkan 25 aja deh. Nah, teman-teman bisa perhatiin ya, di belakang shape ini itu kena blur gitu. Kayak dari teks, dari gambar itu kena blur, seperti itu. Lalu misal kita tambahin lagi shape lagi, warnanya putih, corner radiusnya kita 18 misalkan. Beri opacity di angka 8 misalkan. Lalu kita tambahin teks lagi, misal tulisan Jepang deh. Karena di sini keyboardnya bukan keyboard Jepang, jadi ya kita pakai terjemahan aja buat nambahin teksnya. Misalkan arti kecerdasan buatan. Nah, misalkan ini kita copy, lalu kita paste, dan ini teksnya. Ini terlalu besar teman-teman, jadi kita kecilin dulu teksnya seperti ini. Nah, begini ya, seperti itu. Lalu kita tambahin lagi teksnya, misalkan duo strip TN, duoton gitu ya maksudnya.
Dan kita ubah si teksnya, si fontnya jadi apa ya? Unbounded deh. Ubah warna fontnya ke putih. Tapi putih kayaknya kurang jelas, jadi hitam aja deh, apa-apa. Duotone series. Seperti ini teman-teman. Nah, udah jadi nih bordernya. Ini kayak melambangkan apa gitu. Sebetulnya nanti teman-teman bisa berkreasi sekreativitas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen nambahin efek halftone misalkan, teman-teman itu bisa cari di plugin. Di sini ada action, Ctrl K, lalu teman-teman misalkan cari di bagian plugin itu ada yang namanya HLFTN, halftone gitu ya maksudnya. Teman-teman klik. Nah, ini teman-teman tinggal atur ukuran halftone-nya kayak gimana. Jadi Figma ini tuh benar-benar mengandalkan plugin-plugin yang ada dari komunitasnya. Seperti itu teman-teman. Kita tambahin. Kita atur misalkan 90. Lalu kita simpan ini. Bentar, ini belum masuk frame nih. Untuk masukin frame-nya. Nah, ini udah masuk frame. Lalu teman-teman tinggal atur layoutnya, misalkan di bawah teks dan ubah warnanya ke warna oranye, tapi oranye yang misalkan atau putih deh, jangan jelek juga. Nah, seperti ini misal. Kita tambahin lagi deh di pinggirnya. Biar rapih. Dan udah jadi tuh. Dashmat-nya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk prakteknya. Teman-teman nanti tinggal explore lagi desainnya seperti apa. Bisa teman-teman cari referensinya di Pinterest dan masih banyak lagi. Untuk gambar AI-nya juga teman-teman bisa atur lagi sesuai kebutuhan teman-teman, gambarnya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk referensi, nanti bakalan kita update materi mungkin di bagian AI artisnya. Jadi teman-teman pantengin terus aja. Atau teman-teman bisa gabung server Discord-nya pakai AI supaya dapat notifikasi kalau misalkan ada update materi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video praktek kita kali ini. Kita baru aja ngebuat desain dashmat dibantu oleh AI dengan tema duotone. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau ada materi yang teman-teman rasa kurang dipahami, teman-teman bisa langsung aja chat di diskusi kelas ini, atau teman-teman bisa langsung tanyain aja di server Discord-nya pakai AI, dan jangan lupa tag gua. Itu aja teman-teman untuk video praktek kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Dah.